Halo anak-anak kelas 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Vivi dalam pembelajaran daring tematik kelas 1. Hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran ke 1, 2, 3. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap belajar bersama Ustazah Vivi? Mari kita mulai ya dan ikuti pembelajaran kita sampai selesai. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu menjawab, "Baik, Bu." Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. 2. Apa yang dilakukan ibu? Ibu menyapu dan mengepel lantai. Soal nomor 3, apa yang dilakukan ayah? Jawabannya, ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. 4. Apa yang Dayu ingin lakukan? Dayu ingin membantu ayah dan ibu membersihkan jendela. 5. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, sekarang ceritakanlah kembali menggunakan bahasamu sendiri. Perhatikan cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Salinlah kalimat tersebut di bawah ini. Kalimat petunjuknya seperti lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Salinlah kembali di bukumu. Nah, sekarang berilah tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk ya. Amati gambar berikut ini dan bandingkan. Di sini rumah A terlihat kotor dan banyak sampah berserakan, sedangkan rumah B terlihat sangat bersih. Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Ayo berikan jawabanmu. Nah, menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Jawabannya yaitu kebersihan dan kerapihannya. Lalu, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Yaitu dengan cara dibersihkan setiap hari. Apa kewajiban kita agar kebersihan rumah selalu terjaga? Yaitu dengan bekerja sama membersihkan rumah. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman.
Nah, sekarang berikan petunjuk untuk wawancara. Lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tuliskan hasil wawancara tersebut pada tabel di samping ini. Di sini, Ustazah mempunyai tabel tentang aturan agar kebersihan rumah terjaga. Kalian harus memberikan contoh beberapa aturan dalam menjaga kebersihan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kalian lanjutkan sendiri ya lainnya. Nah, marilah kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor, seperti diceritakan lagu berikut ini. Simaklah lagu berikut ini, nyanyikan bersama teman-temanmu. Nah, lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi lemah, sedangkan tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi kuat. Halaman rumah yang bersih dapat menjadi sarana olahraga. Kita bisa melakukan senam lantai atau olahraga lainnya di halaman. Halaman rumah yang banyak pepohonan akan memberi udara yang sejuk. Olahraga di pagi hari akan menyehatkan tubuh kita. Olahraga di rumah bersama keluarga sangat menyenangkan. Kasih sayang keluarga juga jadi semakin kuat. Sebelum olahraga harus pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan berguna agar otot-otot tubuh kita menjadi lentur. Pagi ini Udin melakukan olahraga di rumahnya. Udin akan melakukan gerakan berguling di atas matras. Udin berguling ke kanan dan ke kiri. Berikut ini adalah gerakan berguling yang dilakukan Udin. Setelah berolahraga, tubuh Udin segar. Semangat Udin pun jadi meningkat. Olahraga membuat tubuh Udin sehat. Udin bisa melakukan kegiatan dengan mudah. Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Apakah kalian suka membantu mengepel lantai rumah? Dapatkah kamu melakukannya? Dan tahukah kamu bagaimana caranya? Berikut ini adalah petunjuk cara mengepel lantai. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Yang kedua, isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya.
Lalu yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Nomor 5, peras kain pel. Dan selanjutnya, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, selain mengepel lantai, kita juga bisa membantu ibu mencuci piring. Jangan biarkan piring kotor menumpuk. Tumpukan piring kotor akan mengundang lalat. Selain lalat, juga akan menimbulkan kuman penyakit. Akibatnya, rumah kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan rumah. Kamu dapat membantu ibu di rumah, misalnya membantu mencuci piring. Kamu bisa melakukan kegiatan berikut ini. Di samping ini, gambar petunjuk cara mencuci piring. Susunan gambar belum berurutan. Gunting, lalu susunlah secara berurutan. Susunlah guntingan gambar tersebut di bawah ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini ada gambar rumah yang sangat berserakan. Ada sampah di mana-mana. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Diskusikanlah dengan temanmu. Sampaikan hasil diskusi kepada teman dan gurumu. Amati gambar di bawah ini. Tahukah kamu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita bersih dan sehat. Berilah tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik dan beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Nah, sekarang ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi kata ungkapan petunjuk. Kata yang pertama yaitu sampah, tempatnya, pada, buanglah. Sekarang tugas kita menyusun kata-kata di bawah ini menjadi kata yang tepat. Susunan kalimat yang benar adalah buanglah, sampah, pada tempatnya. Nah, sekarang kita akan berlatih menyusun sebuah kalimat. Yang pertama, sabun, saat, tangan, gunakan, dan cuci. Berarti kalimat yang pertama menjadi gunakan, sabun, saat, cuci, tangan. Yang kedua, disapu, hari, lantai setiap harus. Menjadi apa dulu? Lantai harus disapu setiap hari. Sudah bisa ya? Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, ibu bertanya kepada Dayu. Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam. Dan Dayu pun menjawab, baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Coba tentukan berapa piring pinjaman. Dayu dengan lantang menjawab, dengan mengurangkan 35 dengan 24
Bu? Ya, benar sekali, Dayu. Nah, cara menemukan jawabannya seperti di bawah ini. Jumlah piring ada 35. Nah, sekarang kalian lihat ya, susunan balok ini merupakan ilustrasi atau contoh dari jumlah piring ibu. Satu susunan ini jumlahnya adalah 10. Nah, di sini ada 3 susunan balok yang jumlahnya 30. Kemudian ditambahkan dengan satuannya, yaitu 5 balok. Jadi jumlah semuanya ada 35 piring. Nah, kemudian kita kurangkan ya dengan piring Ibu Dayu yang berjumlah 24. Kita coret saja 20-an dan 4 satuannya, sehingga di sini tersisa 1 puluhan dan 1 satuan. Dan jumlahnya adalah 11. 11 itulah yang merupakan piring pinjaman. Nah, perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat matematika seperti ini. 35 merupakan 30-an ditambah 5 satuan. Ini dia 30-an, yaitu terdiri dari 3 susunan balok yang masing-masing berisi 10 balok. Kemudian ini adalah 5 satuan. Nah, selanjutnya kita akan kurangkan dengan 24 ya. 24 itu terdiri dari 20-an dan 4 satuan. Nah, ini adalah 20-an dan 4 satuan. Kita silang ya, karena ini adalah dikurangkan. Sehingga akan tersisa 1 puluhan dan 1 satuan yang nilainya adalah 11. Nah, bagaimana menghitung 28 diambil 12? Mari kita lihat penulisan kalimat matematikanya. 28 merupakan 20-an dan 8 satuan. Sedangkan 12 merupakan 1 puluhan dan 2 satuan. Kita hitung ya, ini ada 28 balok. Kita kurangkan 12, yaitu dengan mencoret 1 puluhan dan 2 satuan, sehingga tersisa 1 puluhan plus 6 satuan yang memiliki nilai 16. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut ini ya. 24 dikurangi 13. 24 merupakan 20-an ditambah 4 satuan. Sedangkan 13 merupakan 1 puluhan ditambah 3 satuan. Sekarang dikurangi. Berarti tinggal 1 puluhan ditambah 4 dikurangi 3 sama dengan 1 satuan. Jadi 24 dikurangi 13 sama dengan 11. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tematik masing-masing ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.